Jadi Pak Dondi tidak percaya bahwa dalam perjanjian lama itu ada nubuat tentang Mesias sama sekali, dalam arti Yesus sama sekali tidak ada? Kalau Mesiasnya Yesus tidak, Pak. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ada pernyataan yang kurang tepat dan menurut saya ini adalah pelecehan dari Dondi Tan yang mengatakan bahwa tidak ada satu nubuat pun dalam perjanjian lama yang mengarah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah datang, yang telah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana? Benarkah tidak ada nubuat untuk Tuhan Yesus? Mari kita buktikan berdasarkan pembahasan ini. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias itu yang jelas bukan buat Yesus saja menurut pandangan Yudaisme. Yang tidak percaya. Yang tidak percaya Yesus. Mereka tidak percaya, tetapi mereka yang punya kitab ini, Pak. Sedangkan kitab ini yang Bapak pakai gitu sebagai perjanjian lama Bapak gitu. Ya otomatis mereka nggak percaya, wong mereka di sininya nggak ada buat Yesus. Kan Mesias yang mereka maksud yang akan datang itu dalam pandangan mereka, Bapak juga kan pasti bisa baca di PL bahwa yang akan datang itu kan dalam Mesias apa namanya? Yang berasal dari Isai. Ya kan? Ayahnya Daud. Dia harus keturunan Daud aja pokoknya melalui jalur Salomo. Betul kan, Pak? Menurut pandangan Yudaisme juga, Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini pandangan mereka, pandangan Yudaisme. Oh iya, jelas. Nah, yang ketiga, Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh dunia orang sudah tidak mengangkat senjata atau tidak ada perang. Karena di dalam pandangan ini tidak ada yang namanya Mesias itu Tuhan yang jadi manusia, maka otomatis Yesus tidak bisa disebut sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Ya kan? Juga Yesus bukan keturunan langsung Daud melalui jalur Salomo. Karena kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Betul kan, Pak? Nah, maka itu Yesus tidak bisa masuk ke dalam Yesaya 53 juga. Bahkan tidak masuk ke dalam semua ayat di dalam tanah yang diklaim oleh Kristen sebagai nubuat untuk Yesus. Gitu, Pak. Silakan. Jadi Pak Dondi tidak percaya bahwa dalam perjanjian lama itu ada nubuat tentang Mesias sama sekali, dalam arti Yesus sama sekali tidak ada? Kalau Mesiasnya Yesus tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, saya akan buktikan ya. Ya, silakan. Ini waktu orang-orang Majus itu datang, saya baca Matius ayat 2, pasal 2 ayat 1 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya, perhatikan ini ya, para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya dari keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bisa tahu dari mana kalau bukan dari PL. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada terus dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini dikutip dari Mikha pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan jelas ini para ahli Taurat bangsa Yahudi. Bagaimana bisa tidak dipercaya? Ya, kalau dikatakan argumentasi Yahudi, ya memang karena Yahudi itu justru menjadi pergumulan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu percaya Yesus adalah Mesias itu. Sementara orang Yahudi itu tidak percaya Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Jadi memang ini sudah kontroversi yang panjang. Nah, sehingga sekarang ini ya memang akhirnya menjadi aneh bagi saya ini ya, bahwa sebenarnya Bapak berdua ini percaya pandangan-pandangan Yahudi itu dengan semua kitab suci mereka dan sumber-sumber mereka itu ya?
Kami bukan percaya atau tidak percaya, Pak, tapi kami hanya menggunakan literasi-literasi. Inti perdebatan ini sebenarnya bicara tentang Yesaya 53 yang berbicara tentang nubuat Yesus Kristus dengan tema hamba yang menderita. Kalangan Kristen sendiri percaya itu bicara tentang Yesus Kristus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tapi pernyataan Bapak Dondi Tan ini sangat bermasalah. Dia mengatakan tidak ada nubuatan dalam Tanakh atau PL terkait dengan Yesus sebagai Mesias. Bukan untuk Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu maksudnya. Mungkin untuk Yesus yang akan datang. Tapi entah Yesus siapa. Itu dalam keyakinan orang Yahudi saat ini, katanya begitu. Jadi Dondi Tan Umar mengutip pandangan orang-orang Yahudi yang sekarang atau startnya dari zaman Tuhan Yesus sudah disalib. Ya, kalangan orang-orang Yahudi si pemegang tanah tapi tidak percaya kepada Yesus. Dan ditafsirkan Yesaya 53 itu adalah orang-orang Israel yang dinubuatkan menderita, bangsa yang dizolimi, katanya begitu. Tapi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari pernyataan mereka. Padahal jelas sekali hamba yang menderita itu siapa dalam Yesaya. Itu adalah Yesus Kristus dalam perjanjian baru yang telah digenapi. Dia menanggung pelanggaran orang. Dia tertikam dan lain sebagainya. Kalau kita baca pasal 53 itu Yesaya, kita pasti yakin itu mengarah kepada Yesus Kristus. Nubuat tentang Yesus Kristus, inkarnasi Allah. Nah, Bapak Budi Asali sebenarnya sudah menggunakan salah satu teks Alkitab untuk menjelaskan bahwa ada nubuat yang diakui oleh orang-orang Yahudi di masa lampau itu untuk Yesus Kristus. Misalnya dikutip tentang orang-orang Majus. Siapa orang-orang Majus ini? Dalam PB dijelaskan mereka berasal dari tempat lain datang untuk menjumpai bayi Yesus. Mereka diperkirakan dari timur. Mereka adalah raja-raja, kemungkinan Raja Media. Datang ke Yerusalem. Mereka kemungkinan adalah astronot atau ahli astrologi, ahli perbintangan. Yang jadi pertanyaannya, mengapa mereka bisa tahu bahwa akan ada Raja Yahudi dilahirkan di Yerusalem? Mereka datang ke Yerusalem dengan tuntunan bintang. Ini, coba pikirkan dari mana mereka tahu. Waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ahli kitab perjanjian lama untuk membahas tentang nubuat, tentang raja yang akan datang itu. Orang-orang dari timur saja, raja-raja Media saja tahu informasi ini. Sudah dapat informasi gitu loh. Jadi apakah ini tidak cukup begitu? Datang ke Yerusalem, datang dengan membawa emas, kemenyan dan mur, dan bahkan mereka menyembah bayi Yesus. Dari mana informasi itu? Kalau bukan dari ahli-ahli kitab perjanjian lama, si pemegang Tanakh tadi. Jadi banyak sekali golongan-golongan yang percaya nubuat itu untuk Yesus yang datang di Yerusalem di zaman Yusuf dan Maria. Itu. Tapi kenapa ada yang tidak percaya? Ya, kita tahu cerita waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, dikubur, dan bangkit. Waktu dia bangkit, penjaga-penjaga melihat dan menyaksikan karya Tuhan, keajaiban kubur terbongkar.
Tapi ada pemimpin agama yang mengatakan, sampaikan kepada orang lain bahwa mayatnya dicuri begitu, supaya tidak kesannya Yesus mengalami kebangkitan. Itu. Dan kemungkinan berkembang dari sejak itu pemahaman bahwa Yesus tidak betul-betul bangkit dari kematian, supaya mematahkan statement dia adalah Allah, telah bangkit dari kematian untuk menebus manusia berdosa. Lain dari itu, ada juga Simeon, seorang tokoh agama di Bait Allah yang menantikan kelahiran Yesus Kristus yang dijanjikan itu. Nah, tercatat dalam Lukas pasal 2, waktu Tuhan Yesus berumur 8 hari, menurut budaya Yahudi, anak sulung harus dipersembahkan untuk didoakan ke Bait Allah. Makanya Yusuf dan Maria datang ke Bait Allah membawa bayi Yesus, ketemu sama Simeon. Lalu Simeon mengucap syukur karena telah melihat anak yang dijanjikan itu, Mesias yang dijanjikan itu. Gak main-main. Siapa Simeon? Simeon adalah ahli kitab, salah satu dari 70 ahli kitab yang memahami Tanakh, yang tahu tentang nubuat Mesias. Nggak main-main ini. Dia telah menantikan sejak lama dan dia berkata, aku tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Waktu dia melihat, baru dia siap untuk mati. Karena tugasnya hanya melihat dan menyampaikan beberapa pesan nubuat tentang Yesus Kristus itu. Simeon ada ahli kitab yang menerjemahkan Septuaginta dari bahasa Ibrani ke Latin. Dan dia menerjemahkan salah satu kitab dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kata Immanuel ini digenapi dalam perjanjian lama. Memang dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi ini berkaitan PL dan PB. Lalu Simeon juga menubuatkan tentang Yesus setelah dewasa. Jelas tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Dikatakan Yesus adalah Sang Mesias. Yesus akan menyatakan kebenaran bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa. Yesus akan menyatakan kemuliaannya atas Israel. Dan dilanjutkan di ayat 34 sampai 35, dikatakan Yesus akan menimbulkan pertentangan karena sebagian orang Yahudi akan percaya bahwa dia Mesias dan ada juga yang tidak. Yang kedua adalah nubuat tentang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib yang akan membuat hati Maria terluka. Itu dari mana dapat Simeon? Kalau bukan dari perjanjian lama, karena dia ahli kitab. Lebih percaya Yahudi yang terkemudian atau terdahulu? Itu saja pertanyaannya. Ya, diteguhkan oleh Hana yang selalu berdoa, berpuasa, beribadah di Bait Allah. Waktu dia bertemu bayi Yesus, dia mengungkapkan sesuatu mengenai apa yang akan terjadi padanya. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Hana, seorang nabi perempuan berumur 84 tahun, bertemu dengan bayi Yesus setelah Simeon. Tercatat dalam Lukas pasal 2 juga. Dan para murid, kalau kita pikir-pikir, mereka
yakin untuk mengikut Yesus, baik itu 12 murid, 70 murid, 120 murid, dan sampai sekarang murid yang tak terhingga, universal, itu ikut Yesus. Kenapa? Mengacu kepada perjanjian lama. Itu. Mereka sudah mengimani sejak lama. Makanya waktu Tuhan Yesus, biarlah digenapi dalam setiap apa yang dia lakukan. Biarlah apa yang dilakukan sesuai dengan nas yang tertulis. Itu kan mengarah ke perjanjian lama semua. Jadi intinya, perjanjian lama itu sebenarnya bicara tentang inkarnasi Allah. Makanya dalam ibadah orang Yahudi, selalu disembelih domba-domba sebagai tipologi Kristus, gambaran Kristus. Itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi orang-orang Yahudi di zaman itu tidak bingung siapa yang akan datang itu dan siapa yang sudah datang itu. Makanya di abad pertama, angkatan para murid, para rasul, dan Rasul Paulus nanti sampai memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu kan orang-orang Yahudi yang ahli kitab. Mereka tahu betul apa yang tercatat dalam PL dan apa yang digenapi dalam PB. Itu. Jadi saksi matanya bukan 1-2 orang. Sampai ke seluruh dunia saksi matanya bahwa nubuat tentang Mesias sudah disampaikan sejak lama. Jadi sahabat mau percaya sama Donditan yang mengutip sumber-sumber yang layak diragukan atau murid-murid Tuhan yang tercatat dalam Alkitab langsung bahwa mereka memang percaya ada janji tentang juru selamat dan mereka menantikannya. Kenapa bisa orang Yahudi tidak terima Yesus yang sudah datang sebagai Mesias yang dinantikan? Karena dalam sejarah mereka merasa kecewa. Mesias yang dinantikan dalam pola pikir mereka, dalam tafsiran mereka sebagian ya, ini orang Yahudi yang tak percaya kepada Yesus yang sudah datang, bahwa Yesus yang datang itu atau juru selamat yang datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi, penjajahan dari spiritual, ekonomi, dan kepemimpinan. Nah, dengan harapan waktu Yesus datang, Yesus memenuhi itu semua. Waktu Tuhan Yesus bilang dia akan mati, kaget. Makanya banyak orang yang tidak mengikuti dia lagi, termasuk ada beberapa murid yang mundur. Tinggallah para rasul yang terus mengikuti Yesus. Itu. Ini Donditan mengutip pandangan orang-orang Yahudi yang nggak percaya, ditambah lagi dikombinasikan dengan pandangan liberal. Liberal kan tidak mempercayai Alkitab otoritas tertinggi orang percaya. Dasar pengambilan keputusan 100% firman Allah. Ya jelas tafsiran mereka beda. Coba tanya kepada kalangan orang-orang Kristen yang Alkitabiah. Pasti mereka akan memegang Alkitab. Dan terakhir, ada statement Donditan yang saya tidak setuju. Katanya, Yesus dituhankan oleh bapak-bapak ini. Atau dengan kata lain, Yesus dituhankan oleh manusia. Dituhankan oleh orang Kristen. Benarkah demikian? Orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Dia Tuhan sejati. Yang Tuhan itu kan bukan kemanusiaannya yang mati di salib. Yang Tuhan itu adalah kealahannya yang kekal. Tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu.
Ayat berikutnya dia pencipta, tidak ada satupun yang jadi tanpa dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jelas. Itu. Jadi jangan selalu bilang Yesus itu manusia, menuhankan manusia. Anda tidak paham. Karena ketuhanan Yesus itu melampaui akal. Jadi kalau Anda memahami Yesus dengan akalmu yang kerdil, pasti gagal paham. Itu. Jangan main-main dengan Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia dengan tujuan yang mulia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Oleh sebab itu, siapapun sahabat yang mendengarkan, jangan ragu-ragu, buka hati. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka sahabat akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.